Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib berdiri di mimbar ini tidak lupa menyampaikan wasiat, menyampaikan nasihat khususnya kepada pribadi khatib, umumnya kepada para hadirin sidang salat Jumat, untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita menjadi pribadi yang bertakwa sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah kali ini khatib akan menyampaikan 3 wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai nasihat dalam kehidupan kita. Apa itu 3 wasiat itu? 3 wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terekam dalam hadis Ibnu Majah, nomor hadis yang ke-4171, diriwayatkan oleh sahabat baginda Rasul, sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau menceritakan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada baginda Rasul, kemudian meminta wasiat, meminta nasihat
kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, idzni wa aujiz." Wahai Rasulullah, berilah aku nasihat, berilah aku wasiat. Wasiat itu, nasihat itu ringkas, singkat. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi' wa la tatakallam bi kalamin ta'tadiru minhu ghada wajma'il ya'sa mimma fi yadin nas." Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'." Kalau kamu akan melaksanakan salat, salatlah seperti salatnya orang yang akan meninggal dunia. Wala tatakallam bikalamin ta'tadiru minhu ghadan. Jangan kalian berbicara yang membuat esokmu harus minta maaf. Kemudian yang ketiga, wajma'il ya'sa wajma'il iyas mimma fi yadin nas. Putuskanlah harapan terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita tentang 3 wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang secara khusus beliau sampaikan kepada sahabat baginda Rasul, namun secara umum beliau sampaikan kepada kita selaku umatnya yang mencintai baginda Rasulullah dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Apa 3 wasiat itu? 3 wasiat itu saya singkat menjadi 3 J. J pertama jaga salat, J kedua jaga lisan, J ketiga jaga harapan. Pertama, wasiat baginda Rasulullah yang pertama, jaga salat. Perbaiki salat. Apa kata baginda Rasulullah? "Idza kunta fi salatika fasalli salata muwaddi." Kalau kamu akan melaksanakan salat, salatlah seperti salatnya orang yang akan meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Bagaimana salatnya orang yang akan meninggal dunia? Ia jadikan salatnya, ia jadikan salat yang ia akan laksanakan, yang akan ia lakukan menjadi salat terakhir. Kalau kita tahu, kalau kita sadar bahwa salat yang akan kita laksanakan ini menjadi salat terakhir, tentunya pastinya kita akan memperbaiki salat kita. Tentunya kita akan menyempurnakan salat kita. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW bersabda, "Udzukuril maut fi salatik." Ingatlah mati di dalam salat. Fa innar rajul idza dzakara al-maut fi salatihi. Kalau seseorang mengingat kematian dalam salatnya, fahariyun ayyuhsina salatahu. Tentunya ia akan memperbaiki salatnya, akan menyempurnakan salatnya. Kenapa kita akan menyempurnakan salat kita? Kenapa kita memperbaiki salat-salat kita? Kenapa? Karena sholat yang akan kita laksanakan itu bisa jadi adalah sholat terakhir bagi kita, menjadi sholat penutup dari sholat-sholat berikutnya. Bisa jadi sholat Jumat kali ini adalah sholat Jumat yang terakhir bagi kita. Kenapa? Karena tidak ada jaminan Jumat yang akan datang kita akan bangun untuk melaksanakan sholat Jumat. Bisa jadi sholat Jumat saat ini adalah sholat penutup bagi kita, menjadi sholat penutup bagi sholat-sholat yang lainnya, dan tidak mampu lagi untuk melaksanakan sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Kenapa? Bisa jadi kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah ada di antara saudara-saudara kita, saudari-saudari kita yang mungkin minggu depan, minggu yang lalu, Jumat yang lalu masih sholat Jumat bersama kita? Dan
dia tidak mampu lagi bangun untuk melaksanakan sholat Jumat yang sekarang ini. Bisa jadi saudara-saudara kita yang kemarin-kemarinnya masih sholat berjamaah dengan kita, dan mungkin tidak sedikit dari rumah kita terdengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sholat yang dia lakukan adalah sholat terakhir baginya. Karena itu, untuk memperbaiki sholat kita, untuk menyempurnakan sholat-sholat kita, maka kita harus mengikuti wasiat baginda Rasulullah. Kalau kita akan melaksanakan sholatlah seperti sholatnya orang yang akan meninggal dunia, sehingga kita benar-benar menyempurnakan sholat kita, menyempurnakan rukun dan syaratnya, tidak terburu-buru melaksanakannya, dan senantiasa meningkatkan kekhusyuannya. Dan juga sholat bukan hanya sekedar gerakan dan bacaan, namun sholat adalah komunikasi kita langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam hadis qudsi, idza qala al-'abdu, ketika hamba membaca alhamdulillahirabbil alamin, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, hamidani abdi, oh hambaku memujiku, hambaku memujiku. Dan selanjutnya bacaan-bacaan yang lain bahwa dalam sholat adalah tidak hanya gerakan, tapi adalah doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiat yang kedua, wala tatakallam bi kalamin ta'tadiru bid'at. Jangan kalian berbicara yang membuat esokmu harus minta maaf. Ini warning, peringatan kepada kita untuk senantiasa menjaga lisan kita, menjaga perkataan kita. Pikirkan dulu perkataan kita sebelum berkata. Pikirkan dulu, pertimbangkan dulu pembicaraan kita sebelum berbicara. Pikirkan dulu perkataan kita, apakah perkataan kita ini manfaat atau tidak? Apakah pembicaraan kita ini ada dosa atau tidak? Apakah perkataan kita ini menyakiti hati orang lain, menyayat hati orang lain atau tidak? Kenapa? Bisa jadi perkataan kita menyakiti hati orang lain, di mana Rasulullah mengingatkan kita jangan berbicara yang membuat esokmu harus minta maaf, atau setelah berbicara harus minta maaf. Kenapa minta maaf? Bisa jadi perkataan kita, pembicaraan kita sudah menyakiti hati orang lain. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, hal yakubun nas ala wujuhim ilan nar illa hasaidi alsinatihim. Tidak ada hal yang paling banyak menyeret manusia ke jurang neraka kecuali karena hasil perkataan mereka. Maka perkataan kita ini bisa jadi menyeret kita ke lembah kehinaan, ke jurang neraka. Karena itu kata baginda Rasulullah dalam nasihat yang lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau orang itu benar-benar beriman, percaya kepada Allah dan percaya kepada hari kiamat, di mana hari pembalasan kebaikan, pembalasan keburukan. Kalau ia percaya, falyakul khairan, berkatalah yang baik. Kalau enggak mampu, falyasmut, lebih baik dia. Hadirin sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wasiat yang terakhir adalah wajmi'il ya'sa mimma fi yadin nas. Putuslah harapan, berharap terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Setiap kita manusia punya cita-cita. Setiap kita manusia punya keinginan. Setiap manusia kita punya harapan. Namun Allah lah yang memutuskan, namun Allah lah yang menetapkan, namun Allah lah yang mentakdirkan. Kalau kita punya harapan, gantunglah harapan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah berharap kepada pemberian manusia,
janganlah berharap kepada apa yang dimiliki oleh manusia. Kata Rasulullah, idasta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebaikan, karunia apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah lebih baik. Wa ma indallahi khairu wa abqa. Dan kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita dan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita khairun, lebih baik dan lebih kekal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. 3 wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaga salat. Kalau mau melaksanakan solatlah seperti solatnya orang yang akan meninggal dunia, sehingga benar-benar kita menyempurnakan solat kita. Kemudian yang kedua, jaga lisan. Jangan kita berbicara yang membuat setelahnya kita harus minta maaf. Kemudian janganlah berharap kepada manusia, berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah, bimbingan kepada kita untuk melaksanakan 3 wasiat ini, dan kita senantiasa dalam kebaikan fid dini wad dunya wal akhirah, di dunia pun juga di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. وقال الله تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وانصر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي السودان وفي إندونيسيا وفي كل مكان وفي كل زمان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.